Oke, hari ini saya akan mencoba membuat produk Madeline. Ya, salah satu materi praktek yang akan kita kerjakan di kelas. Madeline merupakan produk yang simple, ya, yang sederhana. Tapi yang kita harapkan adalah kalian mampu tahu tekniknya. Ya, tekniknya kita pakai all in, semua bahan kita jadikan satu. Tetapi untuk resep Madeline kali ini ada sedikit bedanya, yaitu butter yang kita pakai atau mentega yang kita pakai kita harus lelehkan dulu. Ya, kita akan buat brown butternya. Ya, nanti di resep yang lainnya kita akan buat dengan metode yang berbeda dengan produk lainnya. Ya, kita perhatikan. Yang pertama kita lakukan adalah melelehkan butter. Ya, kita lelehkan di atas kompor. Oke. Untuk melelehkan butter, yang pasti kita lakukan di atas pemanas, ya. Mau pakai induksi yang ada di lab atau mau pakai kompor api juga tidak masalah. Yang penting adalah kita jadikan butternya, kalau kita perhatikan butternya ini kan masih cair, ya, masih berwarna kuning. Kita harus jadikan butternya ini brown butter, ya. Kita akan aduk terus, kita biarkan saja sampai nanti buihnya, kalau kita perhatikan ini kan masih ada buihnya. Nanti lama-kelamaan buihnya akan hilang, ya. Nanti akan kelihatan cairannya itu sedikit berwarna brown atau sedikit berwarna coklat. Kalau kita perhatikan lagi, ya kita bisa lihat ya, butternya sudah, buihnya tadi gede besar-besar, ini sekarang sudah jadi kecil, ya. Dan cairannya juga warnanya juga sedikit berbeda, ya. Kita biarkan dulu sampai benar-benar dia brown. Oke, lanjut ya. Proses yang kedua. Ya, tadi saya sudah timbang icing sugar yang saya pakai hari ini adalah icing sugar, ya. Kita campur dengan telur, ya. Dan selalu biasakan kalau kita menggunakan telur lebih dari satu, ya, paling tidak kita pecahkan dulu, ya. Kenapa? Ya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu kualitas dari telur yang kita pakai itu seperti apa. Jadi paling amannya adalah kita harus pecahkan dahulu, ya. Seperti biasa, pastikan ya area kerja kita bersih. Kebutuhan alat yang kita pakai juga selalu dekat dengan kita, ya. Simple, ya. Prosesnya kita tuang saja. Ya, kita tuang di gula halus, ya. Kita kocok, ya. Proses pembuatan Madeline ini sebenarnya tidak rumit, ya. Pada waktu kita ngocok ini pun yang penting gulanya itu kecampur sama telurnya. Pak, kenapa kita tidak pakai mesin? Ya memang sengaja untuk praktikum di semester ini, ya, saya mau kalian membiasakan untuk tahu, ya, mencoba rasanya, memegang produknya, ya, menyentuh produknya, ya. Contoh seperti ini. Kalau kita tidak tahu teksturnya, kita tidak tahu aromanya, ya kemungkinan besar nanti kalau kita pakai mesin pun juga kita tidak bisa tahu kondisi adonannya, ya. Makanya kita di praktikum semester ini semua produk yang kita buat kita akan pakai manual dulu. Di next semesternya, ya, kita bertahap kita akan menggunakan mesinnya. Ya, di CBM ataupun di perhotelan yaitu chef made, ya. Tidak perlu sampai mengembang, yang penting gulanya mau pakai custard sugar atau icing sugar itu kecampur rata, ya. Setelah kecampur rata seperti ini, ya, tepung saya sudah siapkan, ya, seperti biasa. Jangan lupa kalau kita praktikum kondisi semuanya sudah kita siapkan, ya. Tadi sudah saya campur sama baking powder atau baking soda, ya. Setelah itu kita tambahkan ke campuran dari telur dan icing sugar tadi. Ya, aduk aja, tidak perlu sampai seperti apa ngaduknya, jangan juga sampai takut. Kenapa? Karena kita hanya campur saja,
ya. Jadi seperti ini. Nah, ingat yang di awal tadi kan kita udah lelekan butter, kita jadikan brown butter ya. Sudah ada ya. Yang perlu saya siapkan adalah spatula untuk proses mencampurnya ya. Udah kelihatan ini ya. Jadi brown butternya tadi ya, pastikan dia hangat-hangat kuku. Kalau kita masukkan jari kita tidak merasa panas ya, atau paling 30 sampai 40 derajat ya. Kita tuang saja, tuang ke adonannya ya. Untuk rasa ya, hari ini saya kasih potongan kulit jeruk atau kulit lemon ya, kita pakai adalah lemon ya. Habis itu saya kasih perasan juga, perasan dari lemonnya ya, untuk memberikan rasa dari madeleine kita hari ini ya. Campur saja, tidak perlu takut sampai gagal karena resep ini cukup mudah ya. Nah, ya, sudah jadi seperti ini. Kita pastikan lagi sampai ke bawah ke aduk ya. Sudah ya, seperti ini sudah jadi. Kita diamkan di dalam lemari pendingin di dalam kulkas kurang lebih 30 sampai 1 jam ya, ditunggu. Oke, lanjut ya. Step yang berikutnya adalah kita oven. Yang pasti loyangnya madeleine harus kita greasing dulu atau kita olesi dengan lemak ya. Setelah itu kita oven. Sebelum kita ngoven, pastikan loyang dan suhu dari oven ya, suhunya kurang lebih ada 180 derajat Celcius. Kita akan oven kurang lebih di 10 sampai 15 menit tergantung kita mau teksturnya seperti apa ya. Ini sudah, kita tinggal spread aja di loyangnya seperti ini ya. Kalau kita mau pakai rasa-rasa yang lain ya tergantung, nanti tinggal dimodif di resipinya ya. Oke, sudah ya. Yang selalu taruh di loyang ya, di bawah baking tray seperti ini. Karena saya buat jadi di rumah, makanya traynya kecil. Nanti kalau di kampus pasti traynya berbeda ya. Kita masukkan ke dalam oven. Yuk. Ini.